sahabat CFCD, kembali bersama saya Rista Adis. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait CSR berbasis pada HAM tata kelola dan ketenaga kerjaan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman untuk di like, komen, dan subscribe. Nah, sudah bersama saya saat ini Pak Wandi. Halo, selamat siang Pak Wandi. Selamat siang Mbak Adis. Oke, jadi Pak Wandi ini salah satu orang hebatnya CFCD ya Pak ya. Pernah menjadi ketua umumnya juga pernah. Terus sekarang ini Bapak sebagai ketua komisi CSR ya Pak ya. Oke, ini boleh diceritain dulu mungkin nih Pak, kegiatan Bapak kesehariannya gimana nih di CFCD? Baik, terima kasih bahwa sesuai dengan keputusan tahun 2024 bahwa saya dipilih menjadi Ketua Komite Ahli CSR CFCD periode 2024 sampai dengan 2027. Ya, tentunya sebagai Ketua Komite Ahli CSR kami melakukan beberapa kegiatan seperti yang sekarang sedang dijalankan adalah sebagai koordinator untuk penyempurnaan instrumen ICA dan ISDA tahun 2025. Di samping sudah membuat buku tentang praktek-praktek ICA ISDA 2024 yang berpredikat platinum. Kayaknya bukunya ada di sebelah Bapak ya Pak ya. Ini karyanya Pak Wandi salah satunya ya Pak ya. Oke, ini jadi karena kita udah langsung sama ini nih Ketua Komisi CSR-nya nih yang langsung menanggapi tentang ICA dan ISDA. ICA itu Indonesian CSR Awards, ISDA itu Indonesian Sustainable Development Goals Awards gitu. Buat teman-teman yang belum tahu nih ya. Oke, ini jadi kalau misalkan kayak di episode-episode sebelumnya, lagi-lagi kita berbicara CSR itu menurut ISO 26000 tidak hanya sosial atau CID, ada 7 ya Pak per subjeknya. Salah satunya itu ada HAM, ada tata kelola, dan ada ketenaga kerjaan juga. Nih mumpung ada Pak Wandi, saya mau nanya kali ya Pak, kalau untuk HAM sendiri Pak, kaitannya dengan CSR tuh gimana sih Pak? Baik, jadi Mbak Adis bahwa untuk kegiatan CSR yang merefer kepada ISO 26000 itu yang sekarang kita mulai galakan adalah terkait dengan tata kelola, HAM, dan ketenaga kerjaan. Jika kita berbicara selama ini ya CSR hanya terkait kok sosial dan tentang ekonomi. Sementara untuk HAM itu adalah banyak sekali. Jadi misalkan bahwa suatu perusahaan A melakukan kegiatan terkait dengan CSR HAM misalkan bahwa adakah perusahaan di situ melakukan perlindungan hak asasi manusia yang sama di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Jadi perusahaan juga sudah memiliki kebijakan hak asasi manusia sehingga dia akan memberikan perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi kepada karyawan maupun kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, itu sangat penting sebagai kegiatan CSR yang lebih maju dan lebih baik lagi. Karena tanpa itu dilakukan, maka perusahaan belum sepenuhnya ya melakukan CSR secara sempurna. Jadi dengan hak asasi manusia apa saja yang terkait di situ ya, termasuk bagaimana prosentasi disabilitas yang ada di perusahaan. Undang-undang mengatakan 1% minimal perusahaan swasta harus disabilitas itu 1%. Sementara untuk BUMN harus 2% dalam satu perusahaan gitu. Dan banyak hal lain yang akan dilakukan karena kami sudah menyempurnakan banyak terkait dengan instrumen panduan untuk CSR yang berbasis kepada HAM, tenaga kerja, dan tata kelola. Jadi lebih spesifik ya Pak ya pertanyaan-pertanyaannya pun. Betul, dan lagi-lagi memang sekali. CSR tidak hanya CID ya Pak ya. Bahkan terkait HAM itu juga masuk ke dalam CSR responsibility dari perusahaan. Tadi kan HAM nih Pak. Kalau terkait tata kelola, contohnya apa tuh Pak programnya? Terkait tata kelola misalkan perusahaan, bagaimana dia melakukan komunikasi dua arah antara manajemen dengan karyawan. Nah, apakah dalam pelaksanaan komunikasi dua arah itu sudah dilakukan dengan baik nggak? Kita ada melihat calendar of event-nya. Berapa kali nih perusahaan melakukan? Oh, terkait dengan misalkan pemberian bonus, pemberian insentif kepada ya, Pak, karyawan. Di situ ada komunikasi yang disampaikan antara manajemen dengan karyawan. Karena yang kita lihat di situ adalah yang betul-betul terkait dengan ISO 26000 yang sudah diadopsi oleh BSN ya. Nah, itu kita lakukan. Jadi dengan komunikasi dua arah kita ada
menjaga hubungan yang harmonis, sehingga itulah melakukan tata kelola. Jadi informasi yang diberikan antara manajemen dengan karyawan itu secara terbuka. Memang prinsip tata kelola kita tahu secara umum adalah terkait dengan tadi ya, transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness atau keadilan. Jika manajemen sudah memperlakukan kepada karyawan seperti itu, maka tata kelolanya sudah lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, tapi itu kan biasanya kalau misalkan terkait tata kelola mungkin ya Pak, mungkin kenapa lagi-lagi yang mendaftar ICA atau ISDA menurut pengalaman saya lebih banyak sosial, apakah emang karena ini ya Pak ya, bagian tata kelola itu bukan ada di divisi CSR, jadi seakan-akan perusahaan kayak, oh ini emang bagian dari organisasi kita aja gitu, bukan responsibility gitu kali ya Pak ya? Iya, jadi memang karena sosialisasi kepada calon peserta belum dilakukan secara intens, maka calon peserta memikir apa ya kira-kira tata kelola di dalamnya apa saja. Nah, dengan nanti ada sosialisasi pada saat launching ICA ISDA 2025, insya Allah tata kelola juga yang ikut akan lebih banyak lagi. Oke deh, itu kan tadi udah nih terkait HAM, tata kelola udah juga. Kalau ketenaga kerjaan Pak? Baik, kalau yang ketenaga kerjaan justru perusahaan selama ini akan banyak ikut. Jadi kalau kita melihat perusahaan yang ikut di ICA itu adalah kebanyakan perusahaan yang padat karya. Di mana perusahaan padat karya, maka ada serikat pekerja atau serikat buruh. Dengan adanya serikat pekerja buruh, maka itulah ketenaga kerjaan akan berjalan. Bagaimana dia melakukan dialog sosial, bagaimana bekerjanya LKS bipartit, bagaimana dia hubungan untuk menentukan upah minimum kabupaten atau provinsi, menentukan kenaikan gaji. Kemudian apalagi? Tentunya bagaimana proses layoff daripada karyawan. Itu prosesnya juga pemutusan hubungan kerja itu ada prosesnya bipartit. Nah, disitulah yang saya yakin bahwa untuk ketenaga kerjaan yang ikut akan banyak, dan formulir itu juga sudah saya siapkan banyak, sehingga itu akan mendorong kepada perusahaan-perusahaan untuk ikut serta. Dan yang paling penting bahwa untuk ketenaga kerjaan itu sudah berjalan. Jadi kalau perusahaan akan mengajukan, maka program itu memang selama ini sudah berjalan, tinggal didaftarkan dan diisi formulir-formulir sesuai dengan pertanyaan yang ada, dan yakin kita akan lihat ke sana. Oke, terus kalau yang saya penasaran nih Pak sebenarnya, kan kalau misalkan untuk HAM, suatu CSR terkait HAM ini bisa dikatakan bagus, itu tuh apanya sih Pak poin-poin pentingnya gitu? Ya, jadi kalau kita bicara hak asasi manusia, itu beririsan dengan tata kelola, beririsan dengan ketenaga kerjaan. Jadi HAM di sini berarti apakah selama ini perusahaan sudah memperlakukan sesuatu yang seimbang antara misalkan pegawai perempuan dengan pegawai laki-laki, kemudian formasi posisi untuk jabatan-jabatan perempuan yang menduduki jabatan yang mumpuni atau jabatan yang tinggi sudah dilakukan dengan baik apa enggak? Ada enggak di situ diskriminasi sehingga mereka peluang-peluang itu bisa dapat tanpa harus ada pencegahan maupun kekangan dari pihak manajemen. Nah, disitulah jadi kalau kita melihat, oh ternyata orang disabilitas juga bisa dia mendapatkan posisi manajer. Nah, berarti dia memberikan hak yang sama kepada semua tanpa memandang apakah dia cacat, disabilitas, atau yang lain-lain. Itu yang dimaksud kenapa HAM merupakan sesuatu yang penting. Dan biasanya perusahaan itu sebelum dia mendaftarkan itu, tentunya dia sudah juga memiliki dokumen. Dokumen tentang kebijakan HAM, ada Global Compact itu salah satunya. Iya. Ya? Jadi mereka sudah menentukan. Dan paling penting bahwa perjanjian kerja bersama isinya juga di dalamnya adalah tentang anti diskriminasi. Di situ perlakuan yang fair, yang adil kepada semua karyawan tanpa ada pemandangan ataupun batasan perempuan, laki, disabilitas yang tidak disabilitas. Demikian, Mbak Jadi Adis. bukan cuma verbal, tapi emang harus ada tertulisnya gimana nih? Ya. Apakah ada di kebijakannya gitu ya, Pak ya? Betul, di kebijakannya ada ya. Oke, terus kalau misalkan untuk tata kelola, terus untuk ketenaga kerjaan, berarti kalau misalkan poin pentingnya ketika CSR terkait ketenaga kerjaan itu dikatakan baik atau enggaknya, itu dilihat dari apanya tuh Pak? Sebetulnya sangat mudah ya kalau kita melihat bahwa CSR perusahaan tentang tenaga kerja baik. Satu, hubungan harmonis tercipta
adanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Tidak ada pemogokan, tidak ada demonstrasi, perusahaan beroperasi normal, berjalan dengan baik. Pasti itu tenaga kerjanya, HAM-nya, tata kelolanya dengan baik. Kalau salah satunya tidak baik, misalkan tata kelola nggak baik, pasti orang demo, wah kok ini THR kok belum dibayar, padahal sudah 2 minggu mau lebaran. Nah, dia tidak memiliki tata kelola yang baik. Jadi kalau semua tata kelola baik, tenaga kerja baik, karena Serikat Pekerja Buruh melalui LKS Bipartit jalan, dan HAM, maka perusahaan akan baik, dan biasanya juga harga sahamnya akan meningkat, karena tidak ada demo. Demikian Mbak Adis. Oke deh, tapi kalau misalkan Pak, ada terindikasi suatu perusahaan layover-nya tinggi gitu, pergantian karyawannya tinggi. Itu mungkinkah Pak karena mungkin tata kelola perusahaan yang buruk atau mungkin karena tadi terkait ketenaga kerjaannya juga kurang? Itu faktor yang dilihat juga nggak ya Pak? Ya, jadi kalau kita melihat turnover itu kan proses keluar masuk karyawan ya. Saya juga background-nya di human capital sangat lama, jadi di situ biasanya terindikasi semakin tinggi turnover karyawan, maka perusahaan dikatakan bisa dalam tanda kutip buruk. Kenapa turnover? Biasanya ya sistem manajemen yang di sana kurang bagus. Sistem manajemen di sini bisa melihat apakah lingkungannya, apakah pimpinannya, apakah rekan sekerjanya, apakah kebijakannya. Maka kita melihat, oh kok perusahaan bisa masuk 5, keluar 10. Pasti ada sesuatu yang salah dalam tanda kutip. Tetapi kalau turnovernya rendah, pasti dia akan bagus. Coba kita bisa lihat di perusahaan multinational companies ya, misalkan di Unilever, kita lihat turnovernya rendah karena mereka sistemnya bagus, kebijakannya bagus, tentang ketenaga kerjaan HAM sangat bagus, jadi otomatis yang turnovernya rendah, manajemennya pasti bagus. Oke. Jadi kalau misalkan perusahaan bisa dilihat ya, nih turnover dari perusahaan saya tinggi nggak nih? Ini kalau tinggi harus diidentifikasi, dilakukan pemetaan lagi ya Pak ya. Kira-kira apa nih yang kurang? Dan mungkin itu bisa jadi salah satu ide untuk CSR terkait ketenaga kerjaan atau tata kelola tadi ya Pak ya, sesuai dengan identifikasi masalahnya. Iya. Karena turnover tinggi di samping yang saya jelaskan tadi bisa jadi, wah kok sistem cutinya kok kurang bagus, kebijakan SDM-nya tidak bagus, kita tidak hak untuk beribadah kok tidak ada berikan tempat kesempatan. Kemudian kita lihat jangan-jangan wah gajinya juga kecil. Nah sehingga itu bisa timbul bagi karyawan yang sudah bekerja tidak bisa lama. Lah paling 2 tahun, 3 tahun sudah keluar pindah ke tempat lain. Jadi kembali turnover itu memang salah satu parameter untuk menyatakan bahwa perusahaan itu baik atau buruk secara kinerja SDM-nya. Oh, oke deh, ini menarik ya bahasan kita sebenarnya. Tapi nih Pak, karena kita terbatas waktu ya, mungkin kita cukupkan sharing-sharing kita sama Pak Wandi nih ya. Mungkin nanti di next kesempatan kita bisa ketemu lagi, semoga ya Pak ya. Oke deh, ini untuk teman-teman jangan lupa untuk di like, comment, dan di subscribe. Kemudian jangan lupa juga untuk di share ke teman-temannya, ke keluarganya, pokoknya ke semua orang yang kalian kenal ya. Oke deh, sekian mungkin Pak Wandi, terima kasih banyak. Sehat selalu Bapak. Terima kasih Mbak Adis. Sampai jumpa. Sampai jumpa.